Ya, shalom. Pagi hari ini kita mau belajar dari satu ayat yang sangat indah. Tetapi juga saya melihat ayat ini ayat universal. Maksudnya ayat ini tidak hanya ada di Alkitab. Saya terlalu yakin ayat ini ada di hampir semua kitab suci agama-agama yang kita tahu. Memang kata-katanya berbeda, tetapi intinya sama. Yuk kita baca ayatnya. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, kalau bahasa sederhananya, kalau nggak mau dipukul, jangan mukul. Kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Kalau nggak mau ditipu, jangan menipu. Begitu juga kalau mau diberi hadiah, mulailah memberi hadiah. Kalau mau dihormati, mulailah menghormati. Saya yakin di seluruh agama mengajarkan hal ini, karena ini bukan doktrinal, tetapi ini lebih kepada aturan moral, ya, dan aturan moral itu bahasa universal. Tetapi pagi hari ini saya mau sedikit mengupas tentang apa yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, paling tidak seminggu belakangan ini, terkait dengan ayat ini. Kita mengetahui bahwa ada satu orang yang kemudian lagi booming seminggu ini, namanya Paul Zhang, ya. Siapa itu Paul Zhang? Bisa dicari di Google, di YouTube juga banyak. Jadi Paul Zhang ini dia pendeta, dan karena pendeta pasti agamanya Kristen, ya. Dia orang Indonesia tetapi tinggal di Jerman. Dia membuat konten, dan konten YouTube itu dia menghina atau menista agama Islam. Dan itu akhirnya menjadi trending viral. Dan ini yang terjadi sehingga rupanya banyak yang membahas kenapa sih si Paul Zhang ini bisa berbuat seperti itu, ya. Dan ada tokoh-tokoh yang mulai bicara, dan saya sedikit sependapat dengan mereka, seperti Denny Siregar, Eko Kuntadi, dan juga ada Ade Armando, ya. Saya memang subscribe channel mereka, Cokro TV, ya. Dan ada benarnya, memang ada sedikit yang saya nggak cocok, tapi ada hal poin penting yang boleh saya share pada pagi hari ini. Yang pertama adalah ini memang banyak pengamat mengatakan ini terjadi karena perbedaan posisi di dalam hukum, ya. Kita tahu bahwa Paul Zhang menista agama Islam. Dan saya sebagai pendeta, sebagai orang Kristen, saya pun menyesalkan hal ini. Saya pun tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Paul Zhang. Tetapi ini bisa dilihat dari sisi lain, yaitu apa? Di Indonesia ini ada ketimpangan yang terjadi. Ketimpangan itu apa? Coba perhatikan. Kalau Paul Zhang yang menista agama, wah, kemudian ada gerakan yang cukup masif dari Polri dan cepat untuk menangkap Paul Zhang. Tetapi kita tahu bahwa ada orang-orang yang sudah terbiasa mulutnya menista orang Kristen, ya. Sebut saja Yahya Waloni, sebut saja Ustadz Abdul Somad, sebut saja Felix Xiao, ya, sebut saja Rizik Syihab, ya. Mereka ini orang-orang yang tanpa tedeng aling-aling, bahkan, ya, itu betul-betul menghina orang Kristen. Tetapi sampai hari ini orang Kristen di Indonesia belum melihat mereka diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perkataannya. Dan mungkin itu yang membuat Paul Zhang gregetan kalau bahasa saya, ya, sehingga kemudian dia membalasnya dengan itu. Sekali lagi, saya tidak setuju dengan Paul Zhang, saya tidak setuju.
Tapi ini fenomena yang nyata di Indonesia. Ini fenomena yang nyata di Indonesia. Tetapi ya memang saya nggak setuju dengan Denny Siregar yang mengatakan bahwa karena ini delik aduan, ya, jadi penistaan agama ini adalah delik aduan. Kalau nggak ada yang ngadu ya nggak diproses. Tapi setahu saya Wayah Walun itu banyak yang mengadu, tapi ya nggak pernah diproses, ya. I don't know ada apa. Tetapi saya mengapresiasi polisi yang bertindak begitu cepat, polisi yang sangat sigap, polisi yang saat ini saya dengar sudah bekerja sama dengan Interpol untuk menangkap Paulzan. Saya mengapresiasi. Kenapa? Karena rupanya hal-hal ini dipakai untuk tanda kutip kekacauan di Indonesia. Ada orang-orang yang menggoreng ini menjadi narasi-narasi yang menyudutkan orang Kristen, ya. Jadi ini sudah ada yang mengatakan bahwa ini Paulzan pasti nggak ketangkap karena Kapolrinya Kristen. Coba bayangin. Saya yakin nggak ada hubungan antara Kapolri dengan Paulzan. Tetapi ini mindset mereka untuk menghancurkan Indonesia, untuk membuat Indonesia ini kacau, gitu ya. Jadi hati-hati, ya. Saya bersyukur sekali lagi. Saya berterima kasih kepada Pak Polisi dengan jajarannya yang begitu sigap. Saya berterima kasih dan bersyukur kepada para ustadz, pada ulama yang bisa meredam akar rumput yang ada. Saya bersyukur untuk saudara-saudara saya Muslim yang ada di Indonesia bisa menahan diri. Saya tahu, saya kalau ada di posisi Anda, saya belum tentu bisa menahan diri. Tetapi kalian luar biasa bisa menahan diri untuk tidak beraksi lebih lanjut. Karena memang di Indonesia ini rentan sekali dibakar masalah isu agama. Kita tahu kerusuhan di Temanggung, kita tahu kerusuhan di Ambon, ini semua karena agama. Sehingga disumet sedikit, ya, dipercik api sedikit dan itu kemudian menyala. Jadi sekali lagi ini memang harus segera ditangani. Paulzan harus segera ditangkap. Tetapi saya juga berpesan kepada Kapolri mungkin, ya, bahwa ya tolong mengerti juga untuk kami orang-orang Kristen bahwa kami terlalu sering kami dicaci maki, kami dihina, agama kami dinista, ya, tetapi tidak ada pembelaan untuk kami. Jadi ini suara kami kepada pemerintah. Sekali lagi Jokowi sudah bergerak luar biasa, ya, dan memang Pak Jokowi ini mewarisi carut marutnya yang lama, ya. Jadi tentunya harus ada banyak pembenahan, tetapi ini jauh-jauh lebih baik. Hanya satu pesan saya, tolong, ya, samakan siapapun yang menista agama di mata hukum harus sama. Dan itulah yang kita bahas pada pagi hari ini. Bagaimana firman Tuhan bicara bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saya menyesal, saya menegur Pak Paulzan yang pendeta di Jerman. Saya menyesal apa yang engkau lakukan tidak mencerminkan apa yang firman Tuhan sampaikan. Harusnya kau bisa menahan diri, karena kita memang minta dihormati, kan? Kristen minta dihormati, karena itu ayo kita menghormati saudara-saudara kita yang tidak seagama dengan kita. Ayo di bulan Ramadan ini ketika saudara-saudara kita berpuasa, hormati mereka. Kenapa? Hei, bukankah kita ingin dihormati? Ya, ketika mereka merayakan Lebaran, berikan mereka ucapan,
ucapan selamat lebaran, ucapan minal aidin wal faizin, ya. Kenapa? Ya tentu karena bukankah kita juga senang ketika ada orang yang memberi kita selamat hari Natal. Ada orang yang memberikan selamat kepada kita selamat tahun baru. Sekali lagi, apapun yang kita ingin orang lain lakukan untuk kita harus melakukannya lebih dulu. Tetap berdoa untuk Indonesia, tetap berdoa untuk pemerintahan yang ada, untuk Pak Polisi yang ada, yang bekerja luar biasa. Saya juga mau mengajak kita untuk berdoa untuk teman-teman kita Muslim. Ya, ingat, kalau kita mendoakan mereka, berarti kita juga berharap mereka juga mendoakan kita. Ya, dan itulah inti dari persatuan. Indonesia akan terus berjaya bersatu kalau ada toleransi di antara kita. Seperti ayat tadi, lakukan apa yang orang lain ingin lakukan kepada kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk Pauzang, Engkau yang berikan dia hikmat sehingga dia tidak mudah dimanfaatkan orang lain untuk memperkeruh kondisi yang ada di Indonesia. Biarlah Pauzang Kau berikan hikmat sehingga dia pun bisa melihat lebih luas, lebih jauh, dan tentunya lebih bisa mengasihi orang-orang yang ada di Indonesia. Mungkin ada sakit hati di dalam hatinya karena masa kecilnya di Indonesia yang cukup berat bagi dia. Tetapi biarlah dia bisa memberikan pengampunan dan bisa memahami kondisi yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah Jokowi, untuk Pak Polisi yang tentunya bekerja sekeras-kerasnya untuk menegakkan hukum. Kami berdoa Tuhan, Engkau berikan mereka juga keberanian, Engkau berikan mereka hikmat sehingga mereka bisa mengatur semuanya dengan baik sehingga tidak terjadi gejolak yang cukup besar. Kami juga bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami Muslim, untuk para pemuka agama mereka, untuk ulama, untuk kiai, ustadz yang luar biasa. Mereka bisa meredam umat dengan baik dan mereka bisa melihat ini dengan kacamata penuh kasih. Kami bersyukur untuk itu Tuhan, tetapi kami juga berdoa Engkau juga terus yang akan jadikan Indonesia ini negara yang penuh cinta, penuh damai, penuh toleransi, sehingga ketika kami tidak mau agama kami dihina oleh orang lain, jangan biarkan mulut kami menghina agama lain. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan biarlah kami bisa memulai lebih dulu. Kalau kami tidak menemukan kebaikan, maka biarlah kami menanam kebaikan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.